lucu-lucu aja ya, lucu-lucu aja. Saya lihat foto-fotonya di Instagram lucu-lucu aja gitu ya, kayak Barbie sama Ken. Jadi memang very cute gitu. They look very cute gitu. Tapi ya kalau soal serius nggak serius tanyanya ke Cinta, karena saya nggak tahu. Sekarang kan saya di Bali, Cinta di Jakarta. Ketemunya saya sama Cinta setahun 2 kali atau setahun 3 kali, itu pun 1-2 hari atau beberapa jam aja, karena Cinta super amat sangat sibuk gitu. Jadi saya kan semenjak tahun ini bukan manajernya Cinta lagi. Saya kan Desember kemarin terakhir jadi manajernya Cinta gitu kan. Sekarang Cinta punya tim manajemen sendiri, jadi saya jarang ketemu. Saya juga nggak pernah terlalu ikut campur urusan Cinta, karena dia juga, anak-anak sekarang kan nggak suka kalau orang tuanya terlalu ikut campur. Harapannya dia bilang, Mami aku ingin jadi orang yang super sukses, super kaya, dia bilang, seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, supaya aku lebih banyak bisa nolong orang. Dia bilang, aku jadi semakin banyak orang yang bisa aku tolong, semakin banyak orang yang bisa aku bantu, aku bisa bikin lebih banyak sekolah, rumah singgah, beasiswa dan sebagainya. Pokoknya dia terlalu banyak cita-cita yang ingin dia lakukan, terutama untuk anak-anak Indonesia, untuk orang-orang Indonesia, dan kalau mungkin dia juga ingin menolong seluruh dunia gitu. Tapi itu kan cita-citanya yang selalu saya dukung dan saya bantu dalam doa. Seperti yang tadi saya bilang, saya berharap dia semakin sukses, semakin bahagia, sehat, dan mendapatkan jodoh yang akan membahagiakan dunia akhirat segera. Kalau saya sih mintanya segera ya. Saya mintanya segera, tapi nggak tahu, Cinta mungkin maunya 5 tahun lagi mungkin, jadi ya nggak apa-apa. Tapi kan doa ibu kan menembus langit. Saya juga itu nggak bisa jawab ya, calon mantu idaman atau enggak, saya juga nggak bisa jawab. Enggak lah, kalau itu kan baru, dan Vasco juga masih muda, dia masih belum memikirkan untuk menikah. Kalau Vasco baru 23 tahun kalau nggak salah, dia sama sekali belum memikirkan untuk menikah. Dan buat saya nggak jadi masalah, karena kalau jodoh, mau apapun yang terjadi nanti juga akan ketemu gitu. Jadi yang jelas nggak mungkin Vasco melamar lah, masa nggak mungkin. Tapi dia anaknya baik, sopan, jadi buat saya tidak masalah kalau memang dia pacaran sama Vasco, bahagia dengan Vasco, nggak masalah sama sekali gitu. Karena Vasco juga kan muslim, dia tahu jodoh itu di tangan Tuhan. Jadi mau seperti apapun, kalau nggak jodoh tidak akan jadi, dan kalau jodoh akan jadi. Jadi kalau saya sama Vasco sering ngobrol, nggak masalah gitu. Kalau pas atau nggak pas saya nggak bisa bilang, karena itu kan Cinta yang harus bilang pas atau tidak pas. Tapi yang menurut saya dia anaknya baik, ganteng, sopan, dia juga rajin sholat, dia juga rajin puasa gitu kan. Jadi pokoknya anaknya sangat manis, sangat menyenangkan gitu. Tapi kalau soal jodoh atau tidak jodoh, serius atau tidak serius, itu yang ditanya harus Cinta, bukan saya, karena saya nggak tahu kan. Oh banyak, melamar Cinta ke saya itu sudah banyak sekali, dan ada yang sangat-sangat amat serius dan terus-menerus dari tahun ke tahun selalu melamar lagi. Tapi ya Cintanya belum siap, mau diapain? Masa mau saya paksa, kan nggak bisa kan? Banyak orang di sekitar aku yang mungkin ingin mengenal aku lebih dalam dan lain-lain. Tapi karena aku itu bukan menjadi sebuah prioritas dan aku nggak punya pressure dari siapapun untuk melakukan apapun, benar-benar pekerjaan aku adalah nomor 1 buat aku. Dan gimana ya, if I fall in love, then I fall in love. Tapi itu bukan suatu hal yang harus direncanain atau kita buat pressure, karena rasa cinta itu harus datang dengan sendirinya. Dan rasa bahagia itu bukan sesuatu yang kita dapetin dari orang lain, tapi sesuatu yang kita buat diri kita sendiri. Dan saat kita menemukan orang yang tepat, orang itu menambahkan kebahagiaan ke dalam hidup kita. Tapi bukan seharusnya pasangan kita memberikan kita kebahagiaan. Kita udah bahagia, partner kita menambahkan kebahagiaan itu gitu. So we have to feel complete on our own sebelum mencari partner hidup. Kalau saya sih biasa aja ya, saya nggak takut jadi perawan tua atau takut nggak menikah, takut ketuaan buat punya anak. Buat saya itu sudah lewat gitu. Saya tidak,
sekarang saya tidak khawatir lagi dengan itu sama sekali. Yang pasti dalam setiap sholat-sholat saya ada doa untuk cinta supaya dia mendapatkan jodoh yang membahagiakan dunia akhirat. Tapi saya tidak khawatir. Dia bisa menikah umur 31, 32, 35. Tapi saya berharap memang dia paling telat umur 35 sudah menikah ya. Tapi kalau belum pun nggak apa-apa. Saya lihat banyak sekali artis-artis yang menikah kayak Sandra Dewi, dia menikah di umur 36 gitu kan. Jadi dan bahagia pernikahannya. Jadi buat zaman sekarang tuh gak harus menikah di usia 25, 20, gak perlu. Kapan mereka siap, mereka menikah. Dan buat saya yang penting saya selalu mendoakan dia dan saya yakin suatu saat nanti dia akan mendapat jodoh yang akan membahagiakan dunia akhirat. Belum sama sekali. Belum sama sekali. Jadi kalau cinta selalu bilang, Mami jangan berharap terlalu banyak karena aku belum memikirkan perkawinan. Dia bilang begitu. Jadi bagus kan? Pasko belum memikirkan perkawinan, cinta belum memikirkan perkawinan. Jadi bagus biar mereka dengan karirnya masing-masing, tapi mereka bahagia gitu. Mereka saling memberi semangat. Jadi bagus. Pasko jadi semangat kerjanya, cinta jadi semangat kerjanya gitu kan. Mereka bahagia, tapi kalau soal jodoh itu di tangan Tuhan. Jadi saya nggak khawatir gitu. Aku sangat bersyukur punya orang tua yang udah menikah hampir 30 tahun dan sangat romantis sampai sekarang. Tapi saking mereka menjadi patokan aku, mungkin kenapa itu alasan juga kenapa aku sangat chill. Karena papa aku baru menikah waktu umur 42. So I have so much time gitu. Aku punya waktu banyak banget. Jadi mereka menunjukkan kepada aku bahwa perkawinan yang berhasil itu biasanya di mana dua orang sudah sangat siap untuk membagi hidup mereka dengan satu sama lain dan tidak ada buru-buru atau pressure dari masyarakat. Mereka benar-benar jatuh cinta, pacaran 4 tahun dan akhirnya menikah, dan itu semua mereka lakukan dalam timeline kehidupan mereka sendiri tanpa mengikuti tolak ukur yang udah didikte oleh masyarakat. And I think that's beautiful, and makanya aku beruntung tumbuh besar di keluarga yang harmonis, yang penuh cinta, karena orang tua aku pun menunjukkan kepada aku bahwa gak ada gunanya buru-buru, gak ada gunanya merasa pressure dari teman-teman. Kita menikah untuk bisa dengan partner kita untuk selamanya, bukan menikah untuk bercerai atau menikah untuk pura-pura bahagia. So I want true happiness and true love. I'm very lucky karena aku punya orang tua yang sangat percaya sama aku, yang tahu bahwa aku akan selalu berusaha sekuat tenaga mengambil keputusan-keputusan yang baik buat aku dan orang-orang di sekitar aku. Jadi to be honest, I'm very lucky karena aku punya orang tua yang gak terlalu ikut campur dengan kehidupan profesional aku maupun kehidupan pribadi aku. Mereka sangat wise dan selalu berusaha memberikan pendapat mereka dan selalu berusaha untuk memberikan aku kebebasan untuk memilih jalan hidup aku sendiri, tapi tentunya sebagai orang tua selalu memberikan pendapat. And that's the most important thing, karena satu-satunya cara kita bisa lebih dewasa, lebih independen adalah belajar dari kesalahan kita sendiri. Gak bisa terus kenyataan hidup ditutupin oleh orang tua kita dan kita kayak hidup di bawah batu gitu, nggak tahu apa-apa. That's very dangerous. Kita nggak mau melihat sebuah generasi yang ignorant. Kita harus melihat kenyataan yang ada dan belajar dari itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.